pada saat saya masih kecil itu rata-rata yang menceraikan itu seorang suami, Mbak. Itu kenapa Mbak kalau dulu ya? Ya karena di era dulu itu kan perempuan-perempuan tidak ada yang bisa bekerja menghasilkan uang banyak. Dulu-dulunya itu perempuan yang ada hanya di dapur, Mbak. Hanya masak-memasak, membantu suami. Jadi tidak punya pekerjaan yang pasti atau pekerjaan yang menghasilkan. Yang bekerja keras, yang menghasilkan itu hanya suami. Ya sekarang sudah kebalik karena ada emansipasi wanita Ibu kita Kartini sehingga ada persamaan wanita dan laki-laki dan yang akhirnya ternyata bahwa perempuan lebih dibutuhkan tenaga kerjanya di luar negeri, Mbak. Iya. Kan dengan mudah sekali seorang perempuan mencari pekerjaan. Kalau laki-laki kan persyaratannya banyak, Mbak. Iya. Misalkan laki-laki ingin kerja ke Jepang atau ke Amerika itu kan dengan biaya yang besar. Iya. Tapi kalau perempuan itu kan potong gaji sehingga kesempatan yang longgar, kesempatan yang baik itu kepada jiwa-jiwa seorang perempuan. Nggak cukup hanya potong gaji saja, tapi kalau laki-laki harus dia mengeluarkan dengan uang yang sangat besar sekali. Misalkan kita ke Australia saja harus menyiapkan uang 40 sampai 60 juta. Nah, wanita itu tidak. Yang penting kesehatan terjamin dan mereka punya pendidikan di PT, mereka langsung bisa bekerja dan bisa berangkat dan bisa menghasilkan uang. Sehingga ternyata apabila mereka-mereka yang ternyata sudah pergi ke luar negeri atau menjadi TKI Indonesia, ternyata setelah mereka mendapatkan penghasilan besar, ternyata banyak kasus-kasus yang mana suaminya yang ada di rumah kadang-kadang itu menganggur, kadang-kadang menghabiskan uang istri yang bekerja di luar negeri, maka sang istri marah dan akhirnya mengajukan cerai secara langsung atau cerai dari surat kuasa kepada pengacara untuk menceraikan suaminya. Nah, kejadian itu banyak sekali, Mbak. Dulu berangkatnya itu rukun pada suami istri, setelah istrinya bisa berangkat, ada suaminya yang sudah baik-baik mengasuh anak, tapi perempuannya ada di luar itu juga mereka kecantol dengan laki-laki lain, akhirnya juga suaminya walaupun baik diserai. Ada juga yang istrinya bekerja dengan baik, suaminya di sini menghabis-habiskan uang, menghambur-hamburkan uang untuk perjudian dan lain-lain, akhirnya istri menceraikan suami. Kegiatan cerai-mencerai itu sangat banyak sekali di tahun-tahun seperti ini, Mbak. Karena ya kita ricu dengan perekonomian bangsa ini, Mbak. Hingga yang dipertanyakan baru bagaimana kiat-kiatnya agar kita untuk menghindari rasa tentang perceraian. Apabila kita melihat dari sudut pandang permasalahan yang banyak di pengadilan, Mbak, seolah-olah kita sulit untuk mencarikan kiat-kiatnya. Iya. Karena kita hanya sebatas bagaimana kita akan bisa menghentikan perjalanan atau sajian-sajian di media sosial. Karena media sosial itu kan tergantung pada kita, Pak. Iya. Nggak bisa dirintik, tergantung pada kita. Kita menonton bebas, tapi kita bisa mengirim apa tidak, kita bisa menyaring atau tidak. Jadi sajian di media sosial itu bermacam-macam, beraneka ragam bentuk, gitu. Beraneka ragam bentuk hiburan atau sajian berita dan lain-lain, ya, tergantung kepada kita. Artinya kita tidak bisa mengerim dengan kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Misalkan kita akan memberikan kiat-kiat tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan, kita tahu bahwa di negara ini pun juga sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Sulit sekali, adanya guncangan-guncangan, terbukti bahwa masyarakat ini juga kesulitan untuk mencari makan, untuk mencari rezeki, dan banyak usaha-usaha yang belum tingkat, baik usaha kecil maupun usaha yang besar. Nah, kita tahu di masyarakat ini, Mbak. Sehingga tentang ekonomi saja kita juga kesulitan untuk mencarikan kiat-kiat usaha bagaimana agar ekonomi kita akan bangkit, ekonomi negara akan maju, kita juga kesulitan dan kedetiran. Kemudian kita sudut pandangan tentang misalkan percabulan, pelecehan, penghinaan dan sebagainya kepada seorang perempuan. Nah, sekarang sudah banyak sekali bahwa generasi-generasi kita, anak-anak kita yang mereka sudah melebihi daripada kapasitas, yang mana mestinya anak kecil sudah mengerti tentang kebutuhan seksualitas, kemudian yang waktunya diwaktu-waktukan gitu. Kita kadang kesulitan karena kita tahu bahwa di setiap rumah bahkan bayi pun sudah memegang HP, Mbak. Iya, Mbak. Dan apabila nanti sudah menginjak misalkan SD, SMP, mereka akan bisa mencari aplikasi dan sebagainya, dan mereka bisa memilih hiburan-hiburan yang sangat menarik, dan mungkin juga mereka bisa mencari tentang tontonan-tontonan yang pornografi dan porno aksi atau tontonan seksualitas. Sehingga inilah yang membuatkan ricuh kepada anak bangsa, anak-anak kita yang mana mereka yang waktunya otaknya mereka untuk belajar, yang mestinya anak-anak kita masih bermain-main sama temannya, dan mereka bisa menonton dan mereka terpengaruh dengan adegan-adegan yang mana adegan itu mengganggu konsentrasi anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua tidak mungkin akan bisa mengawasi sepenuhnya 24 jam karena kita punya kegiatan yang lain, Mbak. Inilah kerusakan daripada mental-mental anak kita yang mana kita tidak bisa mengendalikan tentang HP. Bahkan apabila HP itu dipegang anak,
kita memerintahkan anak agar tidak main HP, kita tidak bisa, Mbak. Bahkan kita bisa bertengkar kepada anak gara-gara kita melarang jangan pegang HP. Jadi bagaimana kiat-kiat yang kita sajikan, hal-hal yang dipertanyakan lalu bagaimana kiat caranya agar tentang perceraian rumah tangga bisa berkurang, kenakalan remaja bisa berkurang, terus kemudian tentang pemerkosaan itu bisa berkurang dan sebagainya. Kita juga kadang sulit untuk menjawab apa yang dipertanyakan lalu. Kita hanya memberikan poin-poin saja bahwa tekanan-tekanan bahwa agar aktivitas perceraian dan pelecehan wanita atau kegiatan seksualitas yang merugikan kepada bangsa ini yang mencoreng berbagai ajaran agama, kita selalu mengurusi dengan keluarga kita sendiri, Mbak. Kita sangat keberatan, sangat jauh sekali mengurusi pada keluarga orang lain, apalagi mengurusi masyarakat, mengurusi bangsa dan negara. Diawali dengan kegiatan kita untuk mengurusi keluarga dulu, bahwa anak kita, istri kita, suami kita, sering-seringnya kita diajak kepada yaitu kegiatan-kegiatan rohani, baik itu berupa dakwah atau kegiatan agama atau kegiatan ibadah, kemudian diajak kepada rumah-rumah atau teman-teman kita atau sesepuh kita yang diperkirakan memiliki kapasitas pitutur yang luhur, yang punya pengaruh. Setiap sesepuh, sebagai orang tua atau orang-orang yang mengerti ilmu, mereka pasti bersudut pandang dengan wejangan-wejangan kepangeranan, wejangan-wejangan budi luhur, perilaku yang baik. Jika apabila seringnya keluarga kita diajak ke sana kemari ke rumahnya teman atau orang-orang tokoh-tokoh yang mereka memiliki kapasitas sebagai seorang pitutur, maka akan mengurang, Mbak. Terus kemudian yang terakhir adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai tokoh yang ada di depan, mencontohkan perilaku kita kepada anak dan istri kita. Enggak, apabila kita sering memberikan pitutur kepada anak istri kita, apabila kita ini tidak bisa mencontohkan, otomatis tidak akan kodal, tidak akan dinut kepada anak dan istri kita. Jadi kita sebagai contoh yang pertama, kita harus mencontohkan yang baik agar istri dan anak kita terutama, kemudian melebar ke luar, misalkan saudara kita, teman kita, atau mungkin bangsa-bangsa lain, kita akan merentet semebar dan akhirnya kegiatan-kegiatan rumah tangga yang berantakan akan bisa diselesaikan, akan bisa direda, termasuk perceraian. Sehingga kita bicara tentang perceraian ini memang sulit sekali, Mbak, untuk menghentikan, karena ini alam semesta yang mengajak hal-hal seperti ini, Mbak. Terus ada istilahnya kalau orang Jawa itu kan mengatakan bahwa tergantung sing lakoni, kan kata Mbak. Jadi kalau misalkan dua insan yang telah bersatu mereka ingin berpisah, orang luar bahkan orang tuanya pun nggak bisa untuk ngoten mboten saged. Ya, kadang-kadang kita melihat berbagai permasalahan, kita sering dimintai pertimbangan atau curhat atau konsultasi. Banyak sekali teman kita, saudara kita, rumah tangganya gonjang-ganjing, rumah tangganya berantakan, baik mereka diganggu orang atau mungkin mereka punya kegiatan yang menabrak aturan agama, rumah tangganya berantakan. Atau juga ada lagi dengan yaitu perselingkuhan yang mana akan terganggu dalam rumah tangganya, hingga kegiatan-kegiatan yang mereka merasa dirugikan, hingga kalau bisa kita usaha dengan jalan yang baik. Apakah jalan yang kita berikan kepada orang-orang atau sajian apa, kiat apa yang kita sajikan kepada teman-teman kita yang curhat kepada kita. Namun ya kita kembali kepada apa yang dibilang oleh para winasis yang menyatakan bahwa kridani aditan bisa berdakutan yang pasti budidaya manusia dan bisa ngungkuli garis ikan kawaso. Kalau memang mereka ditargetkan harus bercerai, walaupun kita berusaha pun kita tidak akan bisa menolong. Tapi yang namanya manusia tidak ada buktinya berusaha, sehingga apabila sudah ditangani secara lahir, tetap pasangan kita tetap meninggalkan kita pakai secara batin atau secara permohonan kepada Tuhan, tetap mereka juga meninggalkan kita, ya kita juga pasrah dan sumarah. Tapi juga banyak yang terbukti karena dengan usaha yang giat lahir dan batin, misalkan kita usaha dengan beberapa rangkaian doa yang berhasil, mereka kembali itu juga tidak sedikit, Mbak, banyak sekali. Sehingga kita bicara ini jangan sampai saudara kita kecil hati, apabila punya masalah selalulah Anda untuk berusaha maksimal, perjuangkan rumah tangga Anda, perjuangkan Anda agar rumah tangga ini bisa selalu sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita tidak ada penyesalan di kemudian hari. Berusaha semaksimal mungkin karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita agar kita berusaha semaksimal mungkin. Apabila kita sudah mantap, maka kita serahkan kepada Sang Pencipta alam. Karena yang namanya manusia itu punya kekuatan, Mbak. Jika kekuatan itu kita manfaatkan agar kekuatan ini bisa menolong kepada kesusahan kita. Terima kasih, Mbak.